Sektor manufaktur nasional dilaporkan dalam fase ekspansi selama 29 bulan berturut-turut. Kementerian Perindustrian mencatat ada kenaikan jumlah pekerja di sektor manufaktur. Senada dengan pernyataan ini, S&P Global menyatakan manufaktur Indonesia kembali di zona ekspansi pada Januari 2024. Manufaktur berada di level 52,9, di mana angka di atas 50 menandakan jika manufaktur masih bergeliat. Sementara itu, Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin, S.A. Cahyanto menyatakan, per Agustus 2023, tenaga kerja di sektor industri mengalami kenaikan 0,89%, yakni dari 19,17 juta orang pada Agustus 2022 menjadi 19,37 juta orang setahun kemudian. Kenaikan jumlah pekerja manufaktur juga disertai dengan kenaikan upah sebesar 7,3%. Untuk Purchasing Managers Index yang tadi saya sampaikan di sektor industri manufaktur sebagaimana dirilis oleh S&P Global pada bulan Desember kemarin kita mencapai level 52,2. Ini meningkat sekitar 0,5 poin dari posisi sebelumnya di bulan November. Dengan capaian ini artinya selama 28 bulan secara berturut-turut, Indonesia berada pada posisi ekspansi. Ulangi ya, selama 28 bulan berturut-turut, berdasarkan Purchasing Managers Index Manufaktur, Indonesia berada pada level ekspansi. Bahkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan atau manufaktur masih menjadi lapangan usaha yang berkontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi di 2023. Data BPS menyebutkan, industri pengolahan berkontribusi 18,67% dari total perekonomian Indonesia pada tahun lalu. Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,95%. Walaupun angka ini relatif lebih kecil dari tahun 2022, namun bak anomali, data-data yang disebutkan tersebut justru tidak mencerminkan kondisi industri yang ada di tanah air. Ya, karena nyatanya pemutusan hubungan kerja atau PHK masih menjadi hantu bergentayangan di industri ibu pertiwi, bahkan di awal tahun ini. Kabar PHK di awal 2024 datang dari salah satu pabrik ban yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Kabar PHK oleh PT Hung A Indonesia mencuat setelah unggahan video di media sosial menjadi viral. PHK itu disebut-sebut menelan korban sekitar 1.500 pekerja yang akan kehilangan sumber nafkahnya. PT Hung A Indonesia melakukan PHK atas ribuan pekerjanya karena akan menutup operasional mulai Februari 2024. Beredar kabar, pabrik ban asal Korea Selatan itu tengah berencana segera hengkang dari Indonesia dan Vietnam akan menjadi lokasi baru untuk membangun pabriknya. Ini jadi berita buruk pertama yang berasal dari sektor manufaktur di tahun 2024. Setelah tahun 2023 lalu, setidaknya ada 7.200-an pekerja jadi korban PHK di 36 perusahaan, baik karena tutup total, tutup hengkang, atau relokasi maupun efisiensi biaya. Kabar mengenai PHK ini juga diakui oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Firman Desa. Firman menyebut, pemberhentian karyawan di perusahaan ban tersebut akan terjadi dalam 2 tahap, yakni pada Februari dan Maret-April 2024. Ini untuk yang di Februari 2024 ini, PHK itu sebanyak 1.100 orang dan sisanya 90 orang ini masih April 2024 akan PHK. Terkait jumlah PHK di awal 2023, memang kita masih melakukan PHK. Hanya saja kita PHK ini kita beberapa dari basis data yang kita ambil. Salah satunya ini kita ambil dari data BPJS Ketenagakerjaan. Memang selama di tahun 2023 dari periode Januari 2003 sampai Desember 2003 ini, berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan ini sekitar 608.000 jadi PHK di 400.
Kabar PHK awal tahun oleh PT Hung A ini pun telah sampai ke Kementerian Ketenagakerjaan. Kemenaker menyatakan pemangkasan karyawan menjadi jalan terakhir bagi perusahaan yang tengah ada dalam permasalahan. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengungkapkan, pihaknya akan terus mendampingi Dinas Ketenagakerjaan setempat agar PHK berjalan sesuai dengan prosedur dan hak-hak karyawan terpenuhi. Tapi kalau perusahaan itu ada di beberapa titik kota, terutama di ibu kota provinsi, kalau mereka mau PHK bisa lapor dan didampingi oleh Kemnaker. Namun demikian, kami tetap mendampingi para dinas-dinas tenaga kerja. Seperti misalnya PHK di Bekasi kan, yang belum lama, yang handle di Snaker, tapi kami juga memantau apa yang kira-kira Kemnaker bisa support. Menanggapi pabrik yang tutup tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sinta Kamdani mengatakan, tutupnya pabrik tak hanya dipengaruhi pada satu faktor saja, tapi merupakan kombinasi beberapa faktor, seperti perlambatan ekonomi dunia yang mempengaruhi demand produksi dan berkurangnya pendapatan. Selain itu persaingan bisnis, tingginya ongkos produksi, maupun regulasi yang mempersulit iklim bisnis. Menurutnya, hal yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari dampak ketidakpastian ekonomi dan politik di Indonesia dan dunia yang telah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Menurut Sinta, ke depan kondisi akan semakin baik, meski permintaan ekspor dari pasar tradisional Indonesia masih tertekan, karena pelaku usaha sudah semakin memperluas tujuan ekspor dan membidik pasar tujuan baru. Kita nggak bisa melihat bahwa faktornya itu cuma hanya satu gitu, hanya dari segi pasar. Jadi ada beberapa faktor lain yang juga menjadi isu mereka untuk doing business di Indonesia. Makanya ini yang menurut saya pemerintah harus peka untuk melihat gitu kan. Dan ini juga yang kami sampaikan gitu, bahwa alasan-alasan ini tidak hanya investasi baru yang jadi harus perhatian kita, tapi yang maintain investasi yang sudah ada di Indonesia sekarang gitu loh. Karena kita nggak mau ada yang cabut, ada yang tutup. Ini kan yang kemudian juga merugikan gitu. Di sisi lain, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyebut, jika yang diperlukan oleh Indonesia saat ini ialah memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia dan mempersiapkan transformasi demi keberlangsungan industri. Bob Azam sempat menyayangkan debat para capres beberapa waktu lalu yang justru tidak membahas secara mendalam isu ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi dunia juga terus menurun ya. Jadi tahun ini akan lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Ya, begitu juga kita harus melihat ekonomi dalam negeri kita yang banyak tergantung ekspornya itu dengan China. Sedangkan China tahun ini akan lebih rendah lagi pertumbuhan ekonominya. Nah, jadi kita harus mengantisipasi masalah-masalah jangka pendek, yaitu ya seperti yang sering dibahas mengenai PHK, kemudian juga bagaimana mengantisipasinya, bagaimana juga meng-create pekerjaan-pekerjaan supaya yang PHK ini bisa mendapatkan pekerjaan baru ya. Nah, kemudian jangka menengah panjangnya kita harus bangun daya saing kita ya. Terus terang daya saing kita tuh paling rendah di ASEAN. Ya. Jangan dibandingkan dengan Singapura ya, tapi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Thailand, kemudian juga Malaysia, bahkan dengan Filipina, apalagi Vietnam ya. Kita tertinggal jauh. Ya, jadi kita harus ada juga strategi bagaimana meningkatkan daya saing kita, produktivitas tenaga kerja kita, sehingga kita mampu bersaing. Kemudian jangka panjang itu yang disebut Pak Yusuf tadi ya, bagaimana transformasi dari 3.0 menjadi 4.0. Kalau pengalaman saya di Singapura ya, mereka mengalokasikan sejumlah dana ya seperti kartu prakerja lah ya, untuk melakukan transformasi dari 3.0 menjadi 4.0 gitu. Memang hanya sebatas misi, visi atau keinginan, tetapi persoalannya apa itu nggak dibahas ya. Apalagi kalau kita bicara masalah strategi dan bagaimana cara mengatasinya. Lalu apakah PHK tenaga kerja di awal tahun ini menjadi pertanda buruk bagi bursa tenaga kerja Indonesia ke depan? Apakah cita-cita mewujudkan Indonesia menjadi negara industri justru ketinggian karena kurangnya perhatian terhadap tenaga kerja? Semoga tenaga kerja Indonesia baik-baik saja. CNBC Indonesia, Beyond Business.